wawancara, jawaban UAS siap saya paparkan. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Mohon izin Pak Joko. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Vicky Fajar dari PJJ S1 Manajemen memaparkan UAS Digital Marketing tentang analisis dan pengembangan strategi sektor produk kecantikan. Baik, kita akan mulai masuk terkait dengan industri kecantikan. Kenapa saya memilih industri ini? Karena menurut Statista pada tahun 2007, industri skincare akan naik sampai dengan 180 miliar USD, yang mana ini merupakan nilai yang sangat besar dan sangat menggiurkan untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama, izinkan saya menyampaikan terkait dengan analisis tren pasar dan perilaku konsumen. Jadi, di global beauty market, kita mengetahui bahwasannya produk skincare memiliki pembobotan yang paling besar, yaitu rata-rata setiap tahunnya mengalami kenaikan 6% sampai dengan 2027. Dan dari 4 kategori utama, yaitu ada fragrance wangi-wangian, ada makeup, ada hair care, dan juga skincare. Skincare menempati posisi dengan bobot yang paling besar sebagai fundamental posisinya di sini. Nah, kemudian bagaimana sih di Indonesia itu sendiri? Jadi pasar skincare di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan dan pada tahun 2010 bisa kita lihat Bapak Ibu bahwasanya angkanya ada di 2115 dan naik di tahun 2023 sampai dengan 5184. Jadi hampir naik 2 kali lipat dan ini ada pada angka miliar US dollar Bapak Ibu. Kemudian kita akan melihat bagaimana perkembangan industri skincare ini sangat cepat didukung oleh perkembangan e-commerce. Jadi sampai dengan 2018 perkembangan e-commerce masih cukup landai Bapak Ibu. Namun pada era pandemik ini membawa masyarakat untuk beradaptasi dan berasimilasi dengan teknologi. Salah satunya adalah beauty market. Jadi bisa kita lihat pada tahun 2020 sampai dengan 2027 pembobotan dan kenaikan e-commerce sangat tinggi yang rata-rata adalah sebesar 20% per tahun dan diproyeksikan akan terus naik sampai dengan 2 digit persentasenya tiap tahun. Jadi sangat tinggi sekali Bapak Ibu untuk perkembangan beauty market ini ke depannya khususnya pada era e-commerce ini. Namun, walaupun dengan e-commerce yang terus berkembang, produk skincare tetap membutuhkan omni-channeling, yaitu dual marketing yang mana dijual pada offline store dan juga online store. Bahwasanya bisa kita lihat 9,5% orang membeli skincare hanya pada online. Namun proporsi yang paling besar adalah 51,5% yang mana orang itu membeli produknya offline dan juga online. Jadi apabila produk skincare ini mengembangkan dua pendekatan ini akan mampu mengembangkan strategi click and collect personal care. Jadi tidak hanya klik tapi juga bisa mengolek secara langsung. Nah, ini adalah total beauty spending in billions. Jadi, warna ungu menunjukkan penjualan produk kecantikan secara offline yaitu 61,1 miliar dolar dan yang biru adalah 43,1 miliar dolar. Perbandingannya adalah 2:3 Bapak Ibu. Jadi, proporsinya hampir 2,5. Nah, dengan proporsi yang hampir sama ini, kita perlu mengembangkan tidak hanya offline tetapi juga online. Tidak hanya online tapi juga offline. Jadi omni-channeling yang coba kita fokuskan, kita sarankan kepada trend center beauty market ini adalah penggunaan omni-channel dual marketing. Nah, selanjutnya bagaimana sih preferensi konsumen terhadap penggunaan skincare itu sendiri? Jadi, yang paling besar 24,1 menggunakan masker wajah, salah satu produk skincare, berapa kali dalam seminggu, 23,1 belum tentu dalam 1 bulan. Ini menandakan bahwasannya beauty market berhasil mendisrupsi
pangsa pasar yang ada dalam masyarakat, yang mana pembiasaan penggunaan skincare seperti masker wajah ini memberikan proporsi yang besar. Jadi memberikan peluang dan juga penyerapan demand yang baik. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi pembelian produk kecantikan itu sendiri, yang pertama adalah pembangunan kebiasaan tadi. Kita melihat bahwasanya kebiasaan-kebiasaan itu menimbulkan suatu kebutuhan bagi para B2 buyers untuk mereka menggunakan produknya. Kemudian yang kedua adalah lokasi yang mencukupi, kemudian ada ketersediaan produk, dan juga seleksi yang baik atas produk itu sendiri. Dan yang kelima adalah easy to navigasi, yaitu navigasi yang mudah. Kelima elemen ini dapat digabungkan dengan maksimal apabila kita menggunakan digital marketing. Jadi, dengan digital marketing kita bisa membangun habits melalui platform-platform algoritma yang cukup dekat dengan para user. Juga kita bisa membuat lokasinya sangat dekat, jadi bisa diakses hanya dengan jari, dengan produknya bisa available dimanapun marketnya, dan juga mereka dapat melakukan navigasi yang mudah dan menyeleksi sendiri. Kemudian key insight yang coba kita fokuskan sebagai salah satu data fundamental adalah bahwasanya penggunaan facial moisturizer itu naik lebih dari 36,2% dalam penjualan. Nah, ini didukung oleh Gen Alpha, yaitu generasi yang terbaru, mulai tertarik dan tumbuh keinginan untuk menggunakan skincare dari usia belia. Kemudian pada area kosmetik, penjualan kosmetik naik drastis 80,4%, yang mana didukung sepenuhnya salah satunya adalah oleh TikTok. Nah, TikTok sendiri telah mengembangkan sistem jual beli dengan live streaming, kemudian ada TikTok Shop. Nah, kita akan coba cek market Bapak Ibu dengan berbagai brand skincare. Yang pertama ada Skintific, Something, Avoskin, Wardah, dan Original. Nah, kriteria yang coba kita matchkan adalah harga, kualitas, kelengkapan, dan kemasan. Ternyata menurut survei dan juga penelitian yang ada, harga memiliki bobot paling besar yaitu 35%, kualitas 25%, kelengkapan 25%. Keduanya, kualitas dan kelengkapan menyumbang setengah dari total pembobotan, namun dominasinya adalah pada harga. Didapatkan hasil penelitian bahwasanya The Original memenangkan nilai akhir yaitu 0,9365, yang mana The Original merupakan brand yang memiliki harga yang kompetitif, yang affordable, yang mana yang kedua adalah Wardah 0,917, Skintific 0,9055. Nah, ini merupakan produk-produk yang memiliki kualitas dan kelengkapan karena Wardah dan Skintific salah satu produk yang memiliki variasi inovasi produknya. Jadi, dari sini kita belajar bahwasanya harga memang menentukan proporsi yang paling besar, namun kualitas dan kelengkapan memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan nilai akhir suatu skincare, serta kemasan yang estetik mendukung daya saing dari setiap produknya. Nah, kita masuk pada bagian 2, Bapak Ibu, yaitu identifikasi target pasar, skincare, dan juga segmentasinya. Kita melihat bahwasanya Gen Z terus tumbuh dan menjadi salah satu generasi yang paling besar pertumbuhannya yang pernah ada sepanjang masa, yaitu mereka yang lahir pada era 97 sampai dengan 2012. Pertumbuhan ini signifikan dan akan terus ada di puncak grafik sampai dengan 2060, yang mana akan disusul oleh Gen Millennials. Tentu ini menjadi suatu pertanda baik bahwasanya Gen Z sebagai pangsa pasar memiliki spending yang besar. Nah, spendingnya Gen Z adalah 8,9 triliun. Dapat kita bayangkan Gen Z yang merupakan masih generasi yang belum relatif kerja memiliki spending yang sangat besar. Nah, apalagi ketika mereka sudah bekerja, tentu spendingnya akan naik. Dan yang selanjutnya adalah Gen Y atau Millennials, yaitu 8,8 triliun. Gen Z memiliki kesempatan dan juga momentum yang paling pas untuk mengeksplorasi dan membeli produk karena mereka sangat dekat dengan teknologi.
Dan Gen Z sendiri merupakan generasi yang sangat terbuka dan senang untuk melakukan inovasi dan mencari-cari perubahan yang baru, serta mereka memilih berdasarkan kualitas bukan hanya reputasi dari merek. Sangat aktif dalam pencarian dan eksplorasi produk melalui digital platform. Jadi, Gen Z merupakan pangsa pasar yang paling empuk, yang paling berpeluang tinggi untuk dapat kita masukkan sebagai pangsa pasar, target pasar dari industri skincare ini. Dan Gen Z sendiri di Indonesia pada 2035 tentunya kita mengalami bonus demografi. Gen Z menjadi generasi yang paling banyak, menjadi generasi yang paling besar di negara Indonesia, tentu di belahan bumi-bumi yang lainnya juga. Nah, Bapak Ibu, dari Gen Z tersebut, kita beralih pada segmentasi pasar atas recovery dan pertumbuhan produk pasca pandemi. Kita mendapatkan segmen kecantikan naik sekitar 30% dan juga didominasi salah satunya adalah pada perawatan wajah dan rata-rata semuanya adalah sebesar 3% positif dan tentu proporsi yang sangat besar sebesar 30%. Jadi perkembangannya sangat-sangat signifikan. Kemudian kita masuk pada e-commerce Bapak Ibu. Jadi pengeluaran e-commerce dalam rupiah tentu kita mendapatkan data dari Kementerian Perdagangan. Beauty and Personal Care berada di posisi ke-6. Jadi merupakan 6 besar di bawah DIY dan hardware dan juga physical media. Selisihnya tidak begitu besar Bapak Ibu, yaitu beauty and personal care adalah 1,56 billion US dollar, kemudian elektronik berada di paling atas, kemudian disusul makanan dan juga fashion. Ini merupakan bagian dari sandang pangan dan papan. Namun yang menariknya adalah pada pengeluaran dalam kuantitas, ternyata beauty and personal care menduduki peringkat kedua Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah fashion atau sandang, kedua adalah beauty products, kemudian yang ketiga adalah food and beverage atau pangan. Kemudian disusul oleh produk papan yaitu furniture dan home appliance. Ternyata beauty products berhasil mendistrupsi pasar dengan sangat pesat dan juga sangat besar karena dia berada di antara produk-produk pokok primer harian. Namun, yang paling menakjubkannya adalah dia mampu berdiri di atas food and beverage dan juga furniture dan home appliance. Dapat kita bayangkan bahwasannya beauty dan personal care ini sangat mendominasi di e-commerce. Nah, selanjutnya kita masuk pangsa pasar masing-masing e-commerce Bapak Ibu. So, memang di Indonesia kita tahu yang paling besar dominasinya adalah Shopee dan juga Tokopedia. Shopee sebesar 36%, Tokopedia 35%, masing-masing 277 triliun dan 269 triliun. Sangat besar dan di atas 60%. Nah, pertumbuhan pengguna e-commerce sendiri di Indonesia pada tahun 2023 adalah 58,63 juta pengguna dan juga pada 2029 diproyeksikan akan naik sekitar 80% menjadi 99,1 juta pengguna. Nah, secara GMV sendiri memang yang paling tinggi adalah Shopee, kemudian disusul oleh Tokopedia, dan yang ketiga adalah TikTok Shop. Shopee sendiri memiliki GMV sebesar 348,6 triliun. Tokopedia 261,5 triliun, TikTok Shop 95,9. Nah, semuanya adalah dalam bentuk triliun dan GMV sendiri merupakan singkatan dari Gross Margin Value yang mana ini menunjukkan nilai konversi dan nilai sales dari masing-masing e-commerce. Namun ketika TikTok Shop sudah mengakuisisi Tokopedia, jika kita jumlahkan nilainya itu melebihi Shopee itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, karena TikTok sendiri sudah tumbuh dengan sangat pesat di seluruh dunia, terutama di Indonesia, dibuktikan bahwasanya jangkauan iklan pada TikTok itu sudah menjangkau 126,83 juta audiens di Indonesia, yang mana tertinggi kedua sedunia. Nah, kunjungan website e-commerce sendiri, walaupun Shopee berada di paling atas,
Tetapi Tokopedia dalam urusan traffic dia berada di paling atas. Tokopedia memiliki traffic sebesar 158,35 juta kali klik. Shopee memiliki 131,3 juta kali klik. Memang saling bersaing antara Shopee dan juga Tokopedia, namun jika kita tambahkan TikTok sebagai variabel pendistribusi, tentu nanti akan menghasilkan nilai yang berbeda karena kita sudah masuk pada trend center baru yaitu live streaming. Nah, dari segi top media sosial sendiri, kita menggunakan rata-rata 5 sosial media paling besar yaitu ada Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Facebook sendiri ada Facebook Marketplace, YouTube tentu tidak ada, WhatsApp ada, yaitu WhatsApp Store, kemudian Instagram juga ada, yaitu Instagram Marketplace, dan juga yang terakhir adalah TikTok Shop. Nah, kita dapat menggunakan selain all shop di atas sebelumnya, juga salah satunya adalah content marketing melalui media-media sosial yang sekiranya memiliki high value, tidak hanya menjual, tapi juga mengedukasi, tidak hanya mengedukasi, tapi memberikan solusi melalui pemasaran yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, kita akan mengembangkan strategi pemasaran dari produk kecantikan yang ada pada era saat ini. Jadi, kami merekomendasikan strategi STP, yaitu segmenting, targeting, dan juga positioning. Pada segmenting, sangat berpeluang tinggi suatu produk untuk mengincar Gen Z, yaitu usia 18-40 tahun, yang memiliki gaya hidup urban style, dengan geografis kota-kota besar, dengan kesadaran tinggi akan skincare, dan yang mana memiliki psikografi konsumsi peduli lingkungan untuk mencari produk berbahan alami. Perilaku pengguna aktif skincare mencari inovasi masker wajah, dan targetnya adalah wanita dengan rentang usia seperti yang kita sebutkan sebelumnya, dan juga konsumen dengan preferensi skincare berbahan alami dan eco-friendly. Positioning yang kita buat untuk brand kita adalah produk skincare, bahan premium, harga murah meriah dengan bahan alami, ramah lingkungan, dan inovatif. Apapun brandnya, jika menggunakan strategi kita ini akan memiliki interkoneksi pada market yang sangat tinggi dan juga mampu menginterupsi pasar-pasar yang ada. Nah, kemudian adalah marketing mix. Marketing mix sendiri ada 6P, tapi kita akan fokus pada 4P. Jika suatu produk menggunakan strategi ini, maka akan sangat mudah baginya untuk melakukan konversi penjualan. Yang pertama, skincare-nya tentu memiliki berbahan alami, biodegradable packaging, varian untuk berbagai jenis kulit, kemudian secara harga memiliki added value, jadi tidak hanya harga JOGS, tapi juga memiliki nilai tambah, serta memiliki diskon untuk pelanggan setia untuk meningkatkan engagement dan juga buyer journey-nya. Kemudian secara flash, dijual di e-commerce, content marketing, marketplace, dan retail offline. Kemudian secara promosi, dijual juga digital marketing melalui Instagram, TikTok, dan influencer marketing. Dan serta ikut komunitas, event, serta collaboration. Nah, dari suatu produk dan juga segmen di industri properti perlu dikembangkan juga dengan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, melihat kekuatan internal produk itu sendiri. Kemudian ada weakness, menganalisis kelemahan internal produk. Kemudian ada opportunity, kita melihat opportunity-nya adalah tren produk skincare yang baik dan pasar yang berkembang, serta threat, perubahan regulasi, dan persaingan pasar, yang mana produk skincare dituntut untuk BPOM dan juga memiliki sertifikasi halal, serta lolos pada dermatic test. Nah, kerangka core bisnis pemasaran di produk skincare sendiri, yang pertama adalah fundamentalnya, fondasinya adalah ingredients. Jadi komposisi bahannya itu terpercaya atau tidak. Dan yang paling baik menurut riset kita adalah yang memiliki bahan alami juga. Kemudian apakah terlabel dan tersertifikasi, sertifikasi BPOM, sertifikasi halal, PIRT, dan sebagainya. Apakah absensi dari bahan berbahaya? Tidak ada bahan-bahan berbahaya seperti bleng, kemudian tidak mengandung bahan-bahan yang sekiranya membuat kulit menjadi iritasi, kemudian dikembangkan dengan teknologi dan formula yang inovatif. Dari segi all shop sendiri,
Yang pertama adalah terkait dengan kredibilitas dan reputasi. Dengan adanya all shop dan juga sosmed, meningkatkan kredibilitas dan reputasi yang membangun engagement, membangun awareness dari brand skincare itu sendiri. Kemudian kualitas konten akan membuat sosial media kita dan juga all shop kita masih ramai di serbu pembeli karena kita tidak hanya menghadirkan konten yang pemasaran saja, tetapi edukasi, komunikasi, kemudian juga ada solusi bagi masyarakat sehingga mampu menjangkau semakin luas berdasarkan demografi yang ada, yaitu demografi Indonesia. Nah, salah satu yang baru adalah pengembangan live streaming marketing, yang mana dengan live streaming marketing dapat dilaksanakan interaksi langsung, bisa tanya jawab, bisa pemeragaan penggunaan produk, kemudian mampu mengundang jumlah penonton yang tinggi dengan waktu tonton yang lama, sehingga dari keseluruhan memberikan keberlanjutan dan konsistensi pada brand yang dimiliki pada industri skincare ini, sehingga menghasilkan minat beli konsumen dan dapat terkonversi menjadi suatu penjualan yang baik. Nah, ini adalah market size dari influencer marketing pada 2024, nilainya menjadi sangat tinggi, 24 billion, dibandingkan jika kita bandingkan pada 1,7 billion di tahun 2016, angkanya naik kurang lebih 2.400%, sangat tinggi sekali karena benar-benar terdisrupsi pada tahun 2022. Nah, key opinion leader, jadi keberhasilan seorang influencer membagikannya, perusahaan menetapkan salah satunya yang paling besar adalah berdasarkan views, reaksi, dan juga impresi atas brand yang disampaikan oleh influencer. Kedua adalah engagement-nya. Yang ketiga adalah conversion atau sales-nya, bagaimana banyak yang check out atau tidak. Kemudian apakah terjadi penjualan atau tidak. Sedangkan engagement biasanya seperti like, share, subscribe, dan seterusnya. Nah, channeling yang digunakan influencer sebagian besar adalah TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Nah, TikTok sendiri karena merupakan salah satu sosial media penyebar konten sharing, memiliki proporsi yang paling besar yaitu 68,8, disusul oleh Instagram yaitu 46,7%. Dalam penggunaan influencer sendiri digunakan juga evaluasi dengan AI dan juga machine learning. Jadi, perusahaan menjawab bahwasanya 60% atas influencer marketingnya dievaluasi dengan AI, apakah berhasil atau tidak, apakah terkonversi atau tidak, apakah menghasilkan engagement atau tidak. Selain itu, digital marketing juga identik dengan penggunaan AI dan chatbot. Chatbot sendiri biasanya menjadi salah satu front desk dari masing-masing beauty produk. Jadi bisa dilakukan tanya jawab, konsultasi, dan seterusnya. Yang mana nilainya diprediksi pada tahun 2032 naik drastis sebesar 4,9 USD billion. Jadi sangat tinggi sekali. Nah, kemudian secara AI sendiri dapat digunakan dalam digital marketing dalam penggunaan chatbots. Kemudian ada optimalisasi SEO di e-commerce dengan optimalisasi algoritma pada ads yang kita kembangkan dalam marketing. Kemudian otomatisasi email. Kemudian selanjutnya diproses menjadi analisis marketing apakah berhasil atau tidak, apakah perlu evaluasi atau tidak, dan juga salah satunya pada media pembayaran kita serba menggunakan koin digital seperti GoPay, OVO, kemudian ShopeePay dan sebagainya. Dan salah satunya adalah voice based search. Nah, ini adalah salah satu strategi yang bisa dikembangkan, yaitu konten marketing yang baik dan juga online shopping. Nah, selain itu juga ada live streaming dan juga kerjasama influencer. Sehingga kita dapatkan suatu produk mampu membangun brand awareness yang tinggi, yaitu salah satunya dengan melihat peluang dari produk itu sendiri, meninjau diversifikasi produk kita, kemudian menjadi brand journey yang spesial. Dan dengan niche kita mampu menjadi 20% dari pangsa pasar secara revenue, yang mana 29%-nya adalah beauty groups. Nah, dari jurnal dan juga penelitian yang ada menunjukkan bahwasannya jika suatu produk ingin menjadi long lasting growing, yang pertama harus memiliki kualitas dan juga citra merek yang tinggi. Dengan kualitas yang premium dan citra yang tinggi akan menghasilkan positioning brand
yang sangat baik karena 0,454 konversi ditentukan oleh citra merek dan 0,231 ditentukan oleh kualitas produk dan 1,139 merupakan konstansa di luar variabel tersebut. Jadi sangat penting karena keduanya menyumbang lebih dari 0,6 poin pada regresi ini. Dan juga sebagai keinginan untuk membangun brand awareness yang baik, perlu melihat penelitian ini, yaitu didasarkan pada kualitas yang sangat baik, produknya aman, orang-orang tahu produknya, kemudian memiliki manfaat benefit yang tinggi, dan juga memiliki nilai kelokalan yang baik. Nah, ini salah satu juga bahwasanya kenapa kita memiliki positioning dan juga rekomendasi strategi bagi industri kecantikan supaya melabeli produknya dengan natural dan juga membuat masker ataupun produk skincare yang berbahan natural. Karena memang menurut riset kita hampir semua pelanggan buyer itu menginginkan segala sesuatu yang aman, safety, bernilai natural. Nah, secara akhirnya dari strategi-strategi itu dapat dikembangkan menjadi paket bundling karena sepertiga dari Gen Z memilih untuk membeli bersama dengan temannya. Kemudian diskon pembelian paket dan kita dapat memanfaatkan influencer serta mengembangkan omni-channel, offline dan online store dengan berbasis digital marketing yang baik. Sehingga terpersonalisasilah brand tersebut menjadi brand yang diinginkan oleh Gen Z, yang mana kita menargetkan pangsa Gen Z dan mampu menciptakan experience yang baik sehingga menghasilkan konsumen relationship konsep yang terstruktur, menghasilkan brand awareness yang baik, kemudian meningkatkan engagement sehingga brand kita memiliki positioning yang ada di hati masyarakat. Kemudian kita harus membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah dengan adanya pemanfaatan e-marketplace, pemanfaat sosial media, pembuatan web, dan juga memiliki offline store. Semuanya mendukung digital marketing supaya menjadi konversi yang maksimal menjadi nilai penjualan atas produk brand skincare kita. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah e-commerce saat ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan juga brand skincare kecantikan memiliki pertumbuhan yang sangat baik dan pada posisi yang sangat baik untuk dilakukan interupsi pasar di dalamnya serta menggunakan berbagai macam strategi serta positioning dan juga penggunaan strategi STP dan juga marketing mix tadi. Sehingga semuanya mampu akan menghasilkan marketing yang maksimal. Salah satunya juga penggunaan konten marketing, kita juga menggunakan e-commerce, digital marketing, dan juga menggunakan live streaming. Semuanya didukung oleh AI dan juga bagaimana kita memahami algoritma yang baik dari masing-masing perangkat digital marketing yang ada. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Izin menutup dengan pantun. Berjalan jauh berjalan jauh ke atas dahan ditimpa buah berangan, andai tersilap tutur bicara, maaf jua saya mohonkan. Dari Kedah ke Pekansari, beli kaca ke Bukit Tinggi, selesai sudah, UAS diberi, di lain masa bersua lagi. Pak Joko orangnya bijak, ilmunya luas, setiap kalimat ibarat emas. Kami belajar tak pernah malas. Dengan Bapak, mohon maaf, hanya kita menggunakan waktu yang terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala salah kata dan salah ucap.